hati kita, nangis kita mendengarkan ucapan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh anak-anak kita itu, maka insya Allah tunggulah ada air mata yang paling mulia dibandingkan air mata di dunia ini yang kita keluarkan karena terharu dengan anak kita, yaitu air mata ketika dari rumah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dikarenakan kita memiliki anak yang menghafal Al-Qur'an di hadapan semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Alangkah bangganya kita, terharu Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab. Alhamdulillahilladzi nazalal Qur'anul Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluh wa safiyyuhu wa maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa ma'az zummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazigu anha illa halik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ini kita semua mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Quran atau TPQ Ar-Rahman di Desa Nisa. Ini adalah merupakan kemuliaan bagi kita, dikumpulkan dengan generasi-generasi kecil kita ini yang insya Allah akan tumbuh menjadi generasi Quran, generasi yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, generasi yang didambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya rumah Quran atau TPQ Ar-Rahman ini akan membawa keberkahan bagi desa kita, desa yang tercinta ini, Desa Nisa. Insya Allah dengan adanya rumah Quran ini pula, dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran di setiap hari oleh anak-anak kita yang mungil-mungil ini, akan menurunkan keberkahan Allah di desa kita ini. Akan ditolak segala bala dan malapetaka di desa ini, di desa kita yang tercinta ini. Ini yang kita harapkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kami mengajak kepada kita semuanya agar betul-betul memperhatikan TPQ kita ini dan memperhatikan generasi kita semuanya. Ini bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua yang telah melahirkan anak. Takutlah kalian kalau kalian meninggalkan dunia ini sedangkan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Yang paling utama adalah lemah imannya, lemah agamanya, lemah ibadahnya, lemah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita mendidik anak kita di TPQ Ar-Rahman ini, insya Allah kita akan menguatkan jiwa mereka dengan Al-Quran. Kita akan menumbuhkan jiwa mereka dengan Al-Quran sehingga mereka tumbuh dengan Al-Quran dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada para asatizah dan seluruh keluarga besar TPQ Ar-Rahman yang telah sabar dan telah berusaha, insya Allah di dalam antum semua membina rumah TPQ Ar-Rahman ini
akan menjadi amal jariah buat antum semua insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, Nabi yang kita harapkan akan menemui kita nanti di hari kiamat, yang kemudian menyambut kita di telaga Kal-Kausarnya. Bagi kita yang setia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangge aku pere, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka. Nangena aku. Main gomidah umatku. Nono po oi di telaga ke. Minum air di telaga ini. Barang siapa yang minum air di telaga ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Subhanallah. Oleh karena itulah salah satu kita hadir di sini menghidupkan pengajian, menghidupkan, membina generasi kita dengan Al-Quran. Ini merupakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah ketika kita ikhlas di dalam melaksanakan semua ini akan menjadi sebab yang paling besar kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan beberapa hal pada maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ini yang paling banyak sekali dilalaikan oleh kita sebagai orang tua. Yang dulu baru menikah, kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita menikah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa raho anak, raho generasi, raho keturunan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan, maka sebenarnya di situ ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah membesarkannya dan menjaganya dengan baik. Itu fitrah kita sebagai orang tua, ingin menjaga dan melindunginya. Menjaga dan melindunginya. Kemudian di dalam kita menjaga dan melindunginya, alhamdulillah di situ termasuklah memberikan makanan-makanan yang halal. Memberikan makanan-makanan yang baik, sehingga dia akan tumbuh menjadi generasi yang selalu mudah kita arahkan kepada kebenaran. Dan mohon maaf, kita sebagai orang tua, kalau membesarkan anak kita, menjaga anak kita dari hal-hal yang berupa makanan yang haram, memberi makanan yang halal kepada mereka, maka insya Allah au perintah mendaire namo dalu ke bakana namo daku batu na mai ana na mai lalo pa wati cencen wati telen wati loana jawab ngahi wati kepean iyo tas ndabe mai ana na mai lalo pa. Kenapa? Karena kita memberikan makanan sejak dia lahir itu makanan yang halal, bukan yang syubhat apalagi yang haram, bukan yang syubhat apalagi yang haram. Maka ini tanggung jawab kita doh sebagai bapak yang mencari rizki. Ketika mencari rizki dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita, ayo kita cari yang halal. Kita cari yang halal, kita jauhi yang syubhat dan yang haram. Maka insya Allah dengan itu ketika memberikan makanan kepada istri kita, kepada anak kita, itu akan menjadikan sebab yang paling utama kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nanti insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan anak yang qurrat a'yun au batun gahire. Ketika kita mengajak dia dalam kebenaran, contohnya mayana batunah lawa kasigi, dia mau. Walaupun dia sedang bermain, asik dengan permainannya, tapi karena kita membiasakan dari kecil menjaga melindunginya dari makanan yang haram, maka sangat mudah kita ajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping kita menjaga dari segi kesehatannya, dari segi perkembangan tubuhnya, dari segi keamanannya,
maka kita juga akan mendidiknya dengan Al-Quran. Mendidiknya dengan Al-Quran. Luar biasa. Ini bukan satu hal yang tabu khususnya bagi kita di Bima. Di Bima ini sejak dulu orang tua kita, kalau kita usia antara 4 tahun atau 5 tahun sampai usia kelas 1 SDN, kelas 1 SMP, itu masih diantar di guru ngaji. La oto bandai do badoma tuan dain toina. Nalau jaga ku bahkan ai to ina maruna, ai to ina ngangona, munda lau ngaji naka. Awali po laun dem kalai. Saking dijaga oleh orang tua kita dulu, sampai selesai kita mengaji, dijemput lagi, dibawa sampai ke rumah kita. Ini adalah keberkahan dari usaha orang tua kita. Maka insya Allah kita juga yang sekarang sudah memiliki anak akan melanjutkan perjuangan orang tua kita dulu itu di dalam menjaga generasi kita, anak-anak dan cucu kita ini. Ayo kita didik generasi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita doh ketika dibangun TPQ Ar-Rahman ini di Desa Nisa ini, rame-rame alhamdulillah. Mendukung betul. Dengan saya melihat nih luar biasa banyak sekali anak-anak kita ini. Karena saya dengar undangannya adalah salah satunya wali santri. Dan ketika anak-anak kita ini yang kita lihat, saya yakin 100% mereka semua ini adalah salah santri di sini yang datang mengaji di sini. Maka ini adalah salah satu keuntungan bagi Itadoh sebagai orang tua yang sangat luar biasa sekali, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Waru-wara tepekiga, lawa apa anam ka? Diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk membina anak kita menjadi generasi yang selalu terkait hatinya dengan Al-Qur'an. Maka insyaallah inar amma bal mada saru ari seraan marinya ilil mada kasoake, kalau seandainya kita istiqomah dengan pendidikan anak kita, pendidikan Al-Qur'an ini, kita akan dibanggakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul al-ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Para ulama kita mengatakan ilmu yang paling utama itu adalah Al-Qur'an. Ilmu yang paling utama itu adalah Al-Qur'an. Maka kalau saja orang-orang yang memiliki ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah, usul fikih dan ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya dari ilmu agama akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memiliki ilmu Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, jauh lebih utama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Itu di dunia. Di akhiratnya bagaimana di akhiratnya? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti saya akan mengungkapkan 2 hadis. Hadis yang pertama adalah untuk orang yang menghafal Al-Qur'an. Bagaimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita ini yang kita didik dengan Al-Qur'an ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaq warattil kama tartil fid dunya fa inna manzilatuka fi akhir ayah taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Maksudnya naik di tingkatan yang lebih mulia lagi. Bacalah dan naiklah. Dan bacalah Al-Quran itu sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat dan kedudukanmu itu tergantung adalah berada di akhir ayat yang kamu baca. Di akhir ayat yang kamu baca. Ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sekarang, inar amma bal mada, kalau seandainya dai tak ada dunia ake, waral apa acara dunia ake nih. Umpamanya ini adalah acara camat atau bupati. Tiba-tiba anak kita dipanggil di depan untuk menerima hadiah dari bupati. Apakah dai sebagai doma tua akan merasakan kebahagiaan, senang, bangga? Tentu kita akan merasakan bangga karena dia adalah anak kita. Kita bangga, merasa besar. Nah itu tanda ini. Bangga daire, senang daida, bahagia daida. Karena anak kita sekarang mendapatkan hadiah dari seorang bupati.
Lalu bagaimana nanti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan anak daita mahafal karo akhirnya didik mandaita mai ba mandaita aratepeki ar-rahman akeke sehingga dia bisa menghafal Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di depan semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Mai lu ujang gomire. Baca karo are. Ketika dia baca Al-Qur'an, ojo ne wali tingkatanmu re. Baca wali. Bacalah kamu sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an itu di dunia. Maka manzilah kamu, kedudukan kamu sekarang tergantung ayat yang kamu terakhir kali membacanya. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Kadea semporo wali enggak dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mana orang tuanya? Mana orang tuanya? Ditanyakan orang tuanya di hadapan semua manusia. Kemudian ditunjukkan itu orang tuanya. Dipanggil, disuruh duduk di depan, di hadapan semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Ndai mentau anak iya tak? Sesungguhnya engkau akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari emas. Dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian kemuliaan. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu kaget, ya Allah, kenapa saya dimuliakan seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau di dunia dulu memiliki anak yang menghafal Al-Qur'an. Yang menghafal Al-Qur'an. Sesungguhnya engkau memiliki anak di dunia yang menghafal Al-Qur'an. Maka sekarang engkau patut dan berhak untuk mendapatkan kemuliaan ini. Luar biasa sekali. Anaknya mendapatkan kemuliaan, orang tuanya juga mendapatkan kemuliaan. Dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Ini yang kita harapkan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Madakaso akan menyampaikan melalui majelis yang mulia ini kepada para asatizah, semangatlah di dalam mengajak masyarakat di sekitar kita ini untuk ikut membawa anaknya di tempat kita yang mulia ini. Karena inilah bisnis akhirat kita. Bisnis akhirat kita. Yang kita akan hitung pahalanya itu dengan kalkulatornya Allah, bukan kalkulator manusia. Kalkulator akhirat, bukan kalkulator dunia. Kalau kalkulatornya manusia 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala, lah 1 tambah 1 sama dengan 1400. Bagaimana Ustadz bisa seperti itu? Di dunia 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok bisa 1400? Lemada Kaso akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu samii'un 'alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti orang yang menanamkan satu benih. Kemudian benih itu tumbuh dan mengeluarkan 7 cabang. Dan setiap 7 cabang itu setiap cabang itu mengeluarkan 100 ranting. Ayo berapa itu? 100 kali 7? 700. Kalau tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 di dunia, berarti 700 tambah 700 sama dengan 1400. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Semaunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya di dalam melakukan kebaikan ini. Ita doho mentau ana mabaarak bertepeki ar-rahman akege. Ngajikan tika atau ina elina ka. Dai tak terharu hati kita, nangis kita mendengarkan ucapan ayat Al-Qur'an yang dilantunkan oleh anak-anak kita itu. Maka insya Allah tunggulah ada air mata yang paling mulia dibandingkan air mata di dunia ini yang kita keluarkan karena terharu dengan anak kita. Yaitu air mata ketika dari rumah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dikarenakan kita memiliki anak yang menghafal Al-Qur'an di hadapan semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Alangkah bangganya kita, terharu Masya Allah. Kita kok merasa menjadi ahli neraka ya? Karena banyak dosa kita. Ya Allah, amal apa yang bisa saya andalkan di akhirat ini ya Allah? Saya mungkin jadi ahli neraka ini.
Tapi ternyata ada anak kita yang menghafal Quran 30 juz, wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan anak kita tersebut dan kita berhak mendapatkan syafaat dari anak kita yang menghafal Al-Quran itu. Oleh karena itu, melalui sekarang juga, karena tadi sudah diperkenalkan Lembaga Kasok sebagai salah satu pengasuh yang ada di Rumah Quran Al-Mustaqim Talabiu, de anak ita dohom tai toya keke, kau ketenau ke poda take, kau ketenau ke tantung ngaji re, kau hampir saloa poda kaina. Nanti kalau sudah besar umur 10 tahun atau 11 tahun, bawa ke Rumah Quran kita, suruh hafal 30 juz di sana. Kami siap untuk mendidiknya sampai mereka jadi dan menghafal 30 juz insyaallah. Dan alhamdulillah sudah terbukti sekarang sudah 16 orang yang menghafal 30 juz di Rumah Quran kita yang tercinta, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dai tamawara di desa Nisa Ake sebagai orang tua yang mendapatkan hak untuk memiliki anak yang menghafal 30 juz itu, agar mereka termasuk dalam hadis Rasulullah rawau sampaikan dalam madakaso akan yang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti berupa syafaat yang akan diberikan oleh anak kita, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah berada di dalam surga, Allah akan mengangkat derajat kita dari surga yang paling bawah menuju surga mungkin yang paling atas. Itu adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Lembaga Kasok akan meluruskan salah satu pemahaman dai ta Arem Bojo ke yang menjadi pemahaman kita di Bima ini. Salah satu tolak ukur kesuksesan dai ta Arem Bojo memiliki anak itu adalah apabila sudah S1 dan dia menjadi pegawai negeri, memiliki gaji yang tinggi, jabatan yang mantap, yang bagus, itu anak sukses katanya. Padahal belum tentu dia anak sukses. Belum tentu anak sukses. Maka Lembaga Kasok akan mengatakan, itadoha menjadi orang tua yang sukses itu adalah memiliki anak yang sholat, yang selalu mendoakan kita di setiap sholatnya. Itu orang tua yang sukses. Denggori akhir kita tutup sebentar lagi. Dula ita doha ke pada reke kabai pu anak tergana tere pilan anak tergana ta dari anak ita doha tergana ta ada berapa orang yang sholat, tanyakan satu-satu melalui telepon. Gori akan telepon to isabu abu aja pu anak temawarna taben sauga anak mesembe aja ro doa aja aku nahu anak ro wati sesudah sampai anak war pasti wati doa wene ita doha. Maka jangan pernah bangga dengan anak itu. Tapi kalau kita memiliki anak yang mendoakan kita, yang selalu melaksanakan solat, maka kita berhak untuk bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku apa ndak diwaba madakaso pada kesempatan yang mulia ini. Jazakumullah khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.